Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang teori asal-usul kehidupan. Jadi teori asal-usul kehidupan ini sebelumnya sudah pernah dibahas atau sudah pernah disinggung oleh guru-guru kalian pada saat di bangku SMA. Jadi kali ini kita akan mencoba untuk mengingatnya kembali dan membahasnya lebih detail lagi. Teori asal-usul kehidupan terdiri dari teori abiogenesis, teori biogenesis, teori evolusi kimia, dan teori evolusi biologi. Kita bahas yang pertama adalah teori abiogenesis. Abiogenesis terdiri dari 3 suku kata. Kata pertama adalah a, artinya tidak, bio, artinya hidup, genesis, artinya pembentukan. Jadi selain dari istilah-istilah ini, kita menemukan beberapa istilah-istilah yang lainnya. Contohnya adalah abiotik, contohnya adalah anorganik, kemudian berkaitan dengan bio, contohnya biologi, biogenesis, berkaitan dengan kalimat genesis ada metamorfogenesis dan ada juga metamorfogenesis dan beberapa genesis lainnya ya. Itu maksudnya adalah pembentukan. Oke, apa sih abiogenesis itu? Abiogenesis adalah kehidupan berasal dari materi yang tidak hidup. Jadi, di sini dinyatakan adalah materi yang tidak hidup karena di asal katanya ada kata a. Makanya dikatakan tidak atau benda mati. Jadi kalau bicara tentang tidak hidup berarti sama dengan benda mati. Dan pembentukannya terjadi begitu saja atau secara spontan. Jadi teori yang mempeloporinya atau yang mengukuhkannya tentang teori abiogenesis yang pertama adalah Aristoteles. Jadi berdasarkan 2 referensi atau 2 sumber yang saya baca, jadi Aristoteles ini melakukan sebuah percobaan. Yang pertama adalah dengan menggunakan tanah yang direndam di dalam wadah yang terbuka. Kemudian tanah tersebut disimpan beberapa lama, kemudian timbullah cacing. Jadi disimpulkan bahwa cacing yang timbul dari tanah tersebut merupakan kehidupan baru yang berasal dari tanah sebagai benda mati. Nah, percobaan yang kedua adalah sepotong daging disimpan di dalam toples terbuka. Ini sepotong daging, toples terbuka, muncul lalat pada daging ketika disimpan beberapa hari. Jadi disimpulkan bahwa lalat berasal dari daging yang merupakan benda mati. Kemudian teori yang kedua dipelopori oleh Anthony van Leeuwenhoek. Jadi Anthony van Leeuwenhoek ini adalah tokoh yang kedua yang meneliti atau yang mengamati tentang abiogenesis. Jadi Anthony van Leeuwenhoek ini melakukan sebuah penelitian atau sebuah percobaan dengan menggunakan air rendaman jerami. Air rendaman jerami tersebut kemudian disimpan beberapa lama, kemudian diambil air tersebut, diamati di bawah mikroskop yang dia buat sendiri, tapi masih bersifat sederhana. Hasil yang ditemukan bahwa protozoa pada air rendaman jerami. Nyata dari air rendaman jerami tersebut terdapat protozoa. Inilah protozoa ini di bawah mikroskop. Ketika dilakukan perbesaran, kita tarik, kita lihat satu saja, protozoa akan terlihat besar seperti ini. Jadi terlihat dia sudah memiliki alat tubuh berupa flagella.
Ya, kesimpulannya apa? Ternyata protozoa berasal dari air rendaman jerami yang merupakan benda mati. Tokoh yang ketiga adalah John Needham. John Needham ini melakukan sebuah percobaan atau pengamatan dengan menggunakan air kaldu yang dipanaskan tetapi tidak sampai mendidih. Disimpan beberapa lama untuk didinginkan, tapi dalam keadaan ditutup. Jadi ujung tabung ini ditutup. Kemudian hasil yang diperoleh bahwa air kaldu tersebut menjadi keruh. Jadi ini menandakan bahwa bakteri berasal dari kaldu yang merupakan benda mati. Nah, adapun ketiga pendapat tokoh tersebut ternyata memiliki masing-masing kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah berdasarkan percobaan Aristoteles, mana belum dilengkapi teknologi modern dan pola pikir yang masih sederhana. Ya, karena sifat pengamatannya masih bersifat sederhana, hanya sebatas tanah yang direndam di dalam air, kemudian disimpan beberapa hari, terlihatlah ada cacing tanah yang muncul. Begitu juga dengan sepotong daging yang disimpan di toples terbuka, kemudian muncullah larva lalat, masih bersifat sederhana. Kemudian percobaan Anthony van Leeuwenhoek, kesimpulannya yang kurang tepat. Karena kenapa? Karena Anthony ini menyatakan bahwa di dalam air rendaman jerami itu terdapat protozoa. Nah, kemungkinan juga terjadi bahwa selain dari protozoa masih ada mikroorganisme yang lainnya yang terdapat dalam air rendaman jerami tersebut. Tetapi di sini Anthony hanya mengemukakan bahwa protozoa yang terlihat itu merupakan awal dari kehidupan yang diakibatkan atau yang bersumber dari air rendaman jerami. Karena belum tentu juga air rendaman jerami itu hanya mengandung protozoa, kemungkinan juga mengandung mikroorganisme yang lainnya. Percobaan John Needham belum sesuai dengan kaidah ilmiah atau minimnya proses sterilisasi. Ya, karena kenapa? Pada saat terjadi proses pemanasan tersebut tidak sampai mendidih. Jadi kemungkinan ketika air kaldu itu tidak sampai mendidih, memungkinkan bakteri yang ada sebelumnya, baik itu dari air kaldu maupun yang dibawa oleh udara dari luar tabung tersebut, jadi mengakibatkan tidak terjadinya steril pada air kaldu tersebut. Jadi inilah kenapa dikatakan bahwa belum sesuai dengan kaidah ilmiah. Karena kenapa? Harusnya air kaldu tersebut dipanaskan dalam suhu yang maksimal sampai airnya mendidih. Jika mendidih, kemungkinan besarnya adalah air kaldu tersebut akan jernih, karena mikroorganisme yang ada dalam air kaldu tersebut atau yang dibawa oleh udara dari luar itu akan mati karena dididihkan. Nah, dari kelemahan-kelemahan tersebut dapat disimpulkan, yang pertama adalah pola pikir yang masih sederhana. Kemudian yang kedua, belum ditunjang teknologi modern. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi metode ilmiah yang kurang tepat. Dari teori abiogenesis tersebut kemudian muncullah teori biogenesis yang membantah bunyi dari teori abiogenesis yang menyatakan bahwa kehidupan itu berasal dari benda mati atau benda tak hidup. Kemudian teori biogenesis membantah dari teori abiogenesis tersebut, di mana biogenesis ini menyatakan bahwa kehidupan berasal atau terbentuk dari makhluk hidup sebelumnya. Larva lalat. Yang ketiga, sekerat daging ditutup dengan menggunakan kain kasa. Daging membusuk, tidak ditemukan belatung atau larva lalat. Ya, dagingnya tetap membusuk. Karena kenapa? Dengan menggunakan kain kasa masih memungkinkan udara luar itu masuk ke dalam toples tersebut.
Jadi mengakibatkan udara yang bisa masuk tersebut mengakibatkan daging membusuk karena ada mikroorganisme juga, tapi dalam jumlah yang sedikit. Tidak ditemukan belatung. Kenapa tidak ditemukan belatung atau larva lalat? Karena lalat yang menghinggap tersebut itu sehingga menghasilkan telur hanya sampai di atas kain kasa saja, tidak sampai masuk ke dalam toples yang berisi daging tersebut. Jadi untuk lebih jelasnya kita dapat melihat gambar berikut. Gambar pertama, tabung terbuka, kemudian hasilnya adalah daging membusuk, kemudian terdapat larva lalat. Yang kedua, tertutup rapat, daging tidak membusuk, tetap utuh, kemudian tidak terdapat larva lalat. Toples yang ketiga menggunakan kain kasa, daging membusuk, kemudian tidak terdapat larva lalat di dalam toples, tetapi dia menghinggap di atas kain kasa. Jadi dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa ternyata larva atau belatung yang terdapat dalam daging busuk pada toples 1 dan toples 3 bukan terbentuk dari daging yang membusuk, tetapi berasal dari telur lalat yang ditinggal pada daging ini ketika lalat tersebut hinggap di situ. Jadi jelas ya, ternyata berdasarkan hasil percobaan tersebut, larva atau belatung itu bukan berasal dari daging yang membusuk, tetapi berasal dari lalat yang menghinggap tersebut kemudian meneteskan telurnya. Telur lalat itulah yang mengakibatkan daging itu bisa membusuk dan menimbulkan atau menghasilkan lalat berukuran dewasa. Kemudian disimpulkan juga bahwa hal ini lebih jelas terlihat lagi pada keadaan toples 3 yang ditutup dengan kain kasa, di mana terlihat lebih banyak belatung yang berada di atas kain kasa, tetapi pada dagingnya membusuk. Karena kenapa? Di dalam daging yang membusuk itu atau dalam toples itu belatung relatif sedikit. Jadi sedikit saja belatung yang menetes di dalam toples tersebut. Lebih banyaknya adalah belatung itu terhenti atau tertahan di atas penutup kain kasa tersebut. Jadi jelas ternyata larva atau belatung yang merupakan kehidupan itu muncul dari telur lalat yang ditinggal di dalam daging tersebut. Jadi kehidupan muncul atau terbentuk dari makhluk hidup sebelumnya. Jadi di sini sudah jelas ya bahwa ternyata larva itu dikatakan adalah makhluk hidup sebelumnya. Kemudian lalat itu yang menghinggap itu dikatakan adalah makhluk hidup yang terbentuk dari makhluk hidup sebelumnya. Jadi apakah Anda bisa menjelaskan hal tersebut? Saya ulangi lagi, larva atau belatung baik yang terdapat pada toples 1 dan toples 3 bukan terbentuk dari daging yang membusuk, tetapi berasal dari telur lalat yang ditinggal pada daging ketika lalat tersebut hinggap. Jadi jelas di sini telur lalat adalah merupakan kehidupan awal yang memunculkan lalat yang diposisikan sebagai makhluk hidup baru. Kemudian disimpulkan bahwa makhluk hidup berasal dari telur. Makhluk hidup berasal dari telur atau omne vivum ex ovo. Omne vivum ex ovo. Jadi ingat ya, kalau lambangnya V itu menyatakan adalah makhluk hidup, kemudian yang lambang pertamanya adalah diawali dengan
O itu menyatakan adalah telur. Jadi jelas makhluk hidup berasal dari telur. Kemudian Lazzaro Spallanzani. Jadi Lazzaro Spallanzani ini melakukan sebuah penelitian atau percobaan untuk membantah teori yang dilakukan oleh John Needham tadi, di mana Lazzaro menggunakan dua labu. Labu yang pertama dan labu yang kedua sama-sama air kaldu dididihkan. Jadi air kaldu yang dididihkan tersebut kemudian pada labu pertama adalah dibiarkan dalam keadaan terbuka, sedangkan pada labu kedua dibiarkan dalam keadaan tertutup. Kemudian kita lihat ya, labu pertama setelah dididihkan, kemudian kita dinginkan lagi. Hasil yang dilihat ketika sudah didinginkan, ternyata ada mikroorganisme. Kenapa ada mikroorganisme? Karena di ujung tabung ini tidak ditutup, jadi udara yang masuk itu bebas masuk dan bercampur dengan air kaldu di dalam labu ini. Jadi mengakibatkan mikroorganisme itu berkembang sehingga terlihat air kaldu tersebut keruh. Beda dengan labu yang kedua, dalam keadaan tertutup ternyata tidak ada mikroorganisme, terlihat dari air kaldu yang masih jernih. Jadi kenapa tidak ada mikroorganisme? Karena udara yang dari luar ini tidak bisa masuk ke dalam tabung tersebut. Kemudian bisa dilihat untuk lebih jelasnya lagi di tabel, di mana di sini air kaldu yang dididihkan kemudian dibiarkan terbuka, maka terlihat hasilnya adalah air kaldu menjadi keruh, timbul bau dan mengandung banyak mikroba. Kemudian yang kedua adalah air kaldu tetap jernih, tidak timbul bau dan tidak mengandung mikroba. Kesimpulan dari percobaan Spallanzani bahwa mikroba yang ada di dalam kaldu tersebut bukan berasal dari air kaldu atau benda mati, tetapi berasal dari kehidupan di udara. Jadi, adanya pembusukan karena telah terjadi kontaminasi mikroba dari udara ke dalam air kaldu tersebut. Jadi, saya ulangi lagi bahwa ternyata mikroba atau mikroorganisme yang ada dalam kaldu tersebut, yang dalam labu yang dibiarkan terbuka, itu bukan berasal dari air kaldu yang keruh tersebut, tetapi berasal dari mikroorganisme yang dibawa oleh udara masuk ke dalam air kaldu tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembusukan itu terjadi karena adanya kontaminasi mikroba dari udara ke dalam air kaldu tersebut. Jadi ternyata bahwa setiap telur berasal dari makhluk hidup. Saya ulangi lagi, setiap telur ovum berasal dari ex makhluk hidup vivo, omne ovum ex vivo. Kemudian Louis Pasteur ini menggunakan labu yang berleher angsa. Jadi yang pertama adalah labu yang berleher angsa diisi dengan air kaldu, kemudian dididihkan. Kemudian pada saat mendidihkan dan pada saat didinginkan, posisi labu ini adalah dalam keadaan posisi tegak. Jadi posisi tegak ini terlihat bahwa air kaldu itu tetap bebas dari mikroba, atau air kaldu itu masih dalam keadaan jernih. Tetapi ketika air kaldu tersebut dalam keadaan labu yang dimiringkan sampai air kaldu itu keluar ke ujung pipa, ternyata
air kaldu tersebut menjadi keruh dan terdapat mikroorganisme. Karena kenapa? Karena air kaldu tersebut dalam keadaan labu yang dimiringkan mengakibatkan udara dari luar yang membawa mikroorganisme bisa masuk menembus ke dalam air kaldu tersebut. Jadi terlihatlah air kaldu itu menjadi keruh dan air kaldu tersebut terdapat mikroorganisme. Jadi itulah penelitian atau pengamatan yang dilakukan oleh Louis Pasteur. Jadi dapat disimpulkan bahwa kehidupan tidak dapat muncul pada tempat yang tidak terkontaminasi kehidupan, atau setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya, dengan istilah atau diistilahkan omne vivum ex vivo. Saya ulangi lagi, setiap makhluk hidup vivum berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Vivo, ingat ya, kata makhluk hidup kalau diistilahkan dilambangkan dengan huruf pertamanya adalah V. Jadi makhluk hidup vivum dari makhluk hidup adalah vivo. Jadi ternyata berdasarkan 3 pendapat tokoh dari teori biogenesis ini adalah teori-teori yang membantah dari teori abiogenesis, di mana pada teori biogenesis itu dinyatakan bahwa kehidupan itu bukan berasal dari benda mati, tetapi berasal dari makhluk hidup yang ada sebelumnya. Nah, setelah munculnya teori biogenesis, kemudian terdapat teori evolusi kimia. Teori evolusi kimia ini dikembangkan atau dipelopori oleh Harold Urey dan Stanley Miller, di mana mereka berpendapat bahwa organisme terbentuk pertama kali di bumi ini berupa makhluk bersel satu. Nah, makhluk bersel satu tersebut mengalami evolusi, mengalami perubahan menjadi berbagai jenis makhluk hidup seperti protozoa, porifera, coelenterata, moluska, dan yang lain-lainnya. Mari kita melihat percobaan yang dilakukan oleh Harold Urey. Menurut Urey, terbentuknya makhluk hidup dari berbagai molekul zat di atmosfer didukung kondisi sebagai berikut. Yang pertama adalah tersedianya molekul metana, molekul amonia, molekul uap air, dan molekul hidrogen yang sangat banyak di atmosfer bumi. Kondisi yang kedua, adanya bantuan energi yang timbul dari aliran listrik, halilintar, dan radiasi sinar kosmis yang menyebabkan zat-zat tersebut bereaksi. Zat-zat yang mana yang dimaksud? Zat-zat ini metana, amonia, uap air, dan hidrogen bereaksi membentuk molekul zat yang lebih besar. Jadi karena di kondisi satu ini metana, amonia, uap air, dan hidrogen itu masih dalam molekul yang kecil, kemudian pada kondisi kedua itu bereaksi membentuk molekul zat yang lebih besar. Kondisi ketiga, terbentuknya zat hidup. Jadi dengan adanya reaksi pada molekul zat yang lebih besar pada kondisi 2 mengakibatkan pada kondisi 3 ini terbentuknya zat hidup yang paling sederhana, yang susunan kimianya dapat disamakan dengan susunan kimia virus. Pada kondisi keempat, dalam jangka waktu yang lama atau berjuta-juta tahun, zat hidup yang terbentuk pada saat kondisi 3 tersebut berkembang menjadi sejenis organisme atau makhluk hidup baru yang lebih kompleks,
Jadi kenapa makhluk hidup yang lebih kompleks ini muncul pada kondisi keempat? Karena pada kondisi ketiga ini sifat susunan kimianya ini masih bersifat sederhana. Jadi ketika usianya atau jangka waktunya yang berlama-lama tersebut, berjuta-juta tahun tersebut, kemudian mengakibatkan susunan kimia virus atau mikroorganisme yang molekul zat yang berukuran kecil tersebut, yang susunan kimianya kecil tersebut, berkembang menjadi makhluk hidup atau organisme yang susunan kimianya lebih kompleks. Nah, percobaan Stanley Miller ini menggunakan tabung destilasi. Ini namanya adalah tabung destilasi atau tabung pemanasan. Model perangkat percobaan Miller dan Urey untuk sintesis molekul organik secara abiotik. Jadi molekul organik itu apa saja? Yaitu metana, amoniak, gas hidrogen, dan uap air. Yang pertama caranya adalah uap air. Uap air ini dididihkan. Setelah dididihkan kemudian akan menghasilkan uap air. Maaf ya, air dididihkan kemudian menghasilkan uap air. Ini uap air. Nah, uap air tersebut akan masuk ke dalam bagian tabung ini. Nah, ketika uap air ini masuk, kemudian dia akan memencar atau akan membentuk CH4 metana, NH3 amoniak, dan H2 adalah gas hidrogen. Kemudian ternyata CH4, NH2, dan H2NO yang merupakan molekul organik tersebut kemudian memiliki memiliki aliran listrik. Aliran listrik tersebut kemudian mengakibatkan CH2, NH2, dan H2 ini direaksikan, kemudian tapi masih dalam keadaan molekul yang sifatnya sederhana. Kemudian di bawah menuju ke tabung kondensor. Nah, di tabung kondensor ini ada dua corong nih. Corong yang pertama, yang atas, digunakan untuk mengeluarkan sisa dari uap air tersebut ke udara. Kemudian corong yang kedua adalah digunakan oleh udara yang berasal dari luar tabung tersebut masuk ke dalam tabung kondensor. Nah, udara yang masuk dari luar akan bergabung dengan komponen CH4, NH3, dan NH2 tersebut bercampur dengan mikroorganisme. Maka air yang didinginkan mengandung senyawa organik nih. Kenapa ada senyawa organik? Karena adanya mikroorganisme yang dari luar itu bercampur dengan air ini yang berasal dari bagian tabung destilasi yang di atas. Setelah itu di sini tercampur dengan uap air yang di atas. Kemudian di sini ada pembatasnya. Kemudian pembatas ini kemudian di bawahnya kita pasang labu Erlenmeyer atau gelas Erlenmeyer untuk mengambil beberapa sampel untuk kita teliti apakah benar nggak air yang sudah terkontaminasi mikroorganisme itu dia memiliki mikroorganisme lain atau organisme lain. Sisanya dibawa kembali ke tabung atau ke labung atau ke tempat pemanasan tersebut, dan prosesnya akan berulang-ulang seperti pada awalnya. Nah, disimpulkan bahwa eksperimen Miller dapat memberikan petunjuk bahwa satuan-satuan kompleks di dalam sistem kehidupan seperti lipida, karbohidrat, asam amino, protein, dan nukleotida dapat terbentuk dari kondisi abiotik. Nah, kondisi abiotik yang terlihat dari percobaan tersebut adalah di mana uap air atau air yang pada dasarnya adalah steril
karena sudah dididihkan, kemudian sudah disaring, kemudian pada bagian kondensor itu tercampur dengan udara yang membawa mikroorganisme lainnya. Jadi adanya mikroorganisme itulah yang menyebabkan air tersebut berubah menjadi air yang tercemar. Dalam hal ini dikatakan adalah kondisi abiotik. Kemudian teori yang terakhir adalah evolusi biologi. Jadi teori evolusi biologi ini menurut Alexander Oparin, senyawa kompleks sangat berlimpah di lautan maupun di permukaan daratan, di mana senyawa kompleks yang berlimpah tersebut itu akan terbentuk menjadi energi atau bentuknya menjadi energi yang berlimpah, misalnya berupa sinar ultraviolet dalam jangka waktu yang amat panjang, memungkinkan lautan menjadi timbulan senyawa organik yang dikatakan adalah sop purba atau sop primordial. Jadi jelas ya di sini bahwa ternyata kelimpahan energi yang ada di permukaan daratan dan dalam lautan itu ketika disimpan dalam jangka waktu yang berjuta-juta tahun yang cukup lama, semakin banyak maka akan semakin banyak, kemudian mengakibatkan kelimpahan tersebut atau timbunan tersebut menjadi banyak dan berubah menjadi senyawa yang organik, yang organik atau senyawa yang dapat diolah kembali. Contohnya adalah minyak bumi. Nah, minyak bumi atau beberapa sumber daya alam yang kita peroleh dari lautan. Makanya ketika dia disimpan dalam kondisi yang jangka waktu yang lama dikatakan adalah sop purba atau sop primordial. Kesimpulannya, ternyata teori evolusi kimia dan teori evolusi biologi banyak pendukungnya. Namun, baru teori evolusi kimia yang telah dibuktikan secara eksperimental, secara penelitiannya. Sedangkan teori evolusi biologi belum ada yang menguji secara eksperimentalnya, hanya sebatas pada pengamatan yang dilakukan oleh Oparin saja. Jadi materi yang saya sampaikan semoga bisa dipahami dan bisa dikembangkan dengan mencari beberapa referensi yang terkaitnya, khususnya yang berkaitan dengan asal-usul kehidupan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidur.